Dan di situ ada persekutuan atau ada perjanjian dengan makhluk astral atau jin atau bahkan demon, setan. Iya. Kalau kita mengikuti teknologi yang sekarang itu kan pakai GPS biasanya. Sinyalnya itu bisa dimanipulasi oleh energi ataupun medan magnetik astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dan Mbak Noven akan berjumpa di obrolan santai. Mungkin teman-teman Sobat Javanika ini akan familiar ya dengan suara khasnya dari Mbak Noven, karena sering mendengarkan di podcast Tanah Jawa. betul. Ya. Ada promosi Mbak mungkin? Oh iya. Sedikit-sedikit. Jadi Sobat Javanika sama Sobat Paranoid yang nonton YouTube ini, jadi kalian udah nungguin kan PTJ lama nggak keluar. Jadi kita akan keluar lagi minggu depan. Ditungguin aja dengan konsep-konsep baru yang akan lebih melibatkan teman-teman Javanika dan Paranoid. Ya, tentunya nanti bisa berinteraksi di kolom komentar, bisa ditanyakan pengalaman spiritualnya seperti apa, dan nanti akan kita bahas analisis lebih mendalam di podcast Tanah Jawa. Betul, jadi jangan lupa download Noise. Oke, siap-siap. Ya, pada sesi obrolan santai ini ya, kita akan coba membicarakan nih yang sedang viral, cerita-cerita. Betul. Termasuk tentunya ini kan setahu kami ya, kita semua, Mbak Nova ini suka sekali jalan-jalan. Dan beliau ini salah satu tim riset R&D yang ada di Kisah Tanah Jawa yang sering melakukan survei-survei. Betul. Gitu. Ada pengalaman nggak selama di jalan atau dalam waktu dekat ini ada plan pengen jalan-jalan kemana gitu? Aku tuh pengen ini Om ke mana? Kebun Mangunan sama Pinus. Oh iya, gimana itu? Di Imogiri kan? Iya benar. Cuman kan itu tuh harus melewati jalur dan juga di sekitaran jalur yang beberapa waktu lalu tuh habis ada kecelakaan yang sempat viral heboh karena memang korbannya banyak. Itu aku jadi, maksudnya aku mau kesana jadi kayak deg-degan tuh loh, kayak karena ya selain memang jalannya yang menyeramkan, kan habis ada kejadian itu jadi kayak itu. Waktu kesana pernah lewat sendiri atau ini masih planning rencana? Masih planning. Aku juga nggak planning kesana sendiri karena jalannya kan naik begini turun, kan. ya. Ya, berarti dalam kesempatan kali ini kita mungkin mau mengobrolkan tentang fenomena-fenomena kecelakaan dan penumbalan yang terjadi di jalan. Ya, itu. Ini sebelum nanti kita bredel ya, kita masuk ke dalam pertanyaannya seperti apa. Menurut Mbak Noven sendiri, penumbalan di jalan itu apa? Setaumu gitu, tahunya ini apa? Secara umum garis besar gitu. Ya, nanti mungkin bisa kita bahas sesuai konteks yang ini sudah coba saya rangkum di sini, saya tulis di sini. Kalau setahu saya penumbalan tuh kayak ya orang punya pesugihan terus bikin orang yang lewat di jalan tertentu tuh celaka dan bahkan meninggal. Iya. Untuk apa ya? Makani open-openannya tuh Om, ya kan? Iya, itu memang begitu juga bisa, tapi penumbalan itu kan sebenarnya satu hal yang dilakukan untuk menetralisir. Menetralisir itu seperti ketika ada satu tempat yang semulanya itu di situ hutan belantara atau gunung. Ketika mau dibangun jalan itu kan tentunya harus nerobos, harus dipecah toh. Ya. Nah, sosok-sosok astral yang situ kan ada satu negosiasi. Ya. Nah, negosiasi minta kompensasi. Kompensasi yang hanya di situ ada pagelaran seni, misal ada seni tertentu apa, terus ada selamatan dengan ubur sampai atas sesaji, dan ada yang minta tumbal itu dalam bentuk hewan sampai manusia. Gitu. Jadi secara konsep di sini sebenarnya kompensasi yang diberikan, atau ada juga mereka minta makan, itu benar konsepnya seperti itu. Dan yang kedua,
kalau tumbal yang dimaksud Mbak Noven itu lebih tepatnya adalah wadal yang diberikan ketika orang ingin mencari kekayaan dalam duniawi ini, dan di situ ada persekutuan atau ada perjanjian dengan makhluk astral atau jin atau bahkan demon, setan. Ya. Sehingga di masa-masa sekarang atau sudah menggunakan salah satu hal yang kontemporer, mereka kemudian seperti tidak kita ketahui dulu, mungkin kalau tumbal ngasih anaknya, tetangganya, keluarganya, contohnya seperti itu ya, orang-orang dekat, ya itu mungkin di awal-awal ada. Namun ada juga yang piaraannya itu disuruh nyari makan sendiri dengan cara mereka ditaruh, disebar ataupun ditanam di jalan-jalan, sehingga terjadi kasus kecelakaan yang tidak hanya menimpa satu orang saja, tapi bahkan bisa rombongan. Ya. Gitu. Tapi itu tadi kan Om Hakan bilang, maksudnya dulu tumbalnya adalah orang-orang terdekat. Sekarang kan bisa random lah katakanlah. Itu apakah bisa kita sebut modernisasi dalam penumbalan atau memang ada sebenarnya memang dari dulu ada kategorinya untuk penumbalan? Terserah mau ngorbanin orang terdekat atau siapapun. Iya, sebenarnya semuanya sampai hari ini pun masih ada ya. Semuanya itu baik dari keluarga terdekat ketika itu mungkin di awal MOU, kesepakatan awal. Bisa jadi keluarga terdekat itu anaknya contohnya. Lantas setelah jalan nih, praktek itu jalan, kan junjungannya ataupun sesembahannya ini minta terus, kontinu. Ada juga yang kemudian ditanam di jalan sehingga kejadian ini. Namun kalau kita melihat dari aspek yang kecelakaan-kecelakaan di jalan, itu juga kita lihat selain dari metafisika juga faktor-faktor fisika atau faktor-faktor kontur tanah, kondisi lingkungan sekitar. Seperti halnya beberapa daerah-daerah yang di situ memang memiliki tingkat kerawanan dalam kecelakaan secara teknis dan secara geometrik jalan yang cukup tinggi. Ya, kayak salah satunya yang di daerah Imogiri tadi ya Om, karena naik turun. Iya, modelnya seperti itu, tikungan ataupun jalan yang kurang minim penerangan, itu pun juga sama. Selain juga faktor human atau human error kalau disebutnya demikian, seperti orang ketika malam mengantuk, melamun, atau dalam kondisi setengah sadar melintas itu, atau dalam kondisi emosi. Selain konsentrasinya kurang, juga bisa dibelokkan oleh entitas yang ada di situ. Nah ini mungkin pertanyaan juga, apakah pernah Mbak Noven ketika pulang malam sendiri dipaksain ngantuk, melihat ada halusinasi, contohnya tanda kutip gampangi ya, atau sosok yang tiba-tiba melintas dengan cepat, atau hewan ataupun orang atau bayangan? Kalau di jalan sih, untungnya kalau maksudnya yang melintas di depanku nggak pernah ya Om. Iya. Cuman kayak dari samping-samping gitu kan. Kadang, dari ini ekor mata. Kadang aku lihat itu maksud kayak hitam atau putih gitu kan. Cuman pas aku nengok gitu, kadang nggak ada apa-apa di belakang. Kalau nggak, ya ada pohon, cuman nggak ada ornamen warna putihnya sama sekali. Maksudnya kadang kan pohon ada yang dicat putih itu. Tapi pas itu tuh sama sekali nggak ada, terus kayak polosan gitu. Pernah ini nggak kepikiran mungkin banting setir atau apa, atau tetap konsentrasi lurus saja gitu? Tetap fokus sih Om, karena tetap fokus ya. Fokus pada tujuan dan misi-misi ya. Betul. Ya, walaupun kanan kiri menghalangi, kalau kita fokus kita akan sampai tujuannya. Gitu ya. Benar kan? Betul banget Om. Jadi kalau sudah fokus dengan tujuannya, jangan terprovokasi ataupun terpengaruh dengan kanan kiri. Betul. Walaupun ini bilang jelek, ini bilang apa, kita fokus oke. Tuhan merestui, insya Allah berhasil. Amin. Lu kan beneran sampai rumah direstui oleh Tuhan gitu. Ini Om, aku punya pertanyaan tentang penumbalan lagi ya. Maksudnya kan selama ini yang kita dengar dan kita tahu, penumbalan itu sangat memakan nyawa. Korban. Memakan korban, menghilangkan nyawa. Cuman ini apa ya, kayak cerita lokal di daerah asalku. Jadi ada seorang pedagang makanan yang sukses banget, gede banget. Cuman sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Amit bahwa keturunannya, anak-anaknya itu mengalami Down syndrome semua. Dan itu dikaitkan dengan pesugihan. Apakah itu masuk akal? Iya, dalam beberapa kasus itu gini Mbak Noven, ada juga yang mengalami kejadian seperti diomongkan. Jadi maaf ya, ada salah satu anggota keluarga, terutama anaknya itu, yang mengalami gangguan keterbelakangan mental ya, atau kecacatan secara fisik ataupun secara mental. Jadi konsepnya begini, misal dalam keluarga itu ada 5 anaknya nih. Nanti kan akan, misal ini kan belum lahir, misal belum lahir, masih 3. Perjanjian pertama akan dipilih
suruh milih dulu. Dari ketiga ini akan dipakai yang mana. Yang dipilih itu biasanya yang paling manis atau yang paling cakep, yang paling pinter, yang paling gemesi, yang paling disayang. Yang kualitasnya paling bagus. Yang dipilih itu misalkan anak terakhir biasanya yang ragil nih, yang paling disayang. Yang paling pintar, paling ganteng, pokoknya yang unyu lah, pokoknya nyenengke anak itu. Kita tuh nggak tega ketika gitu ya. Nah, ada satu kesepakatan antara suami istri tersebut. Misal diberi ayam. Nah, ayamnya itu ketika dipotong, ayamnya kan dipotong ya, anak yang di rumah terkoneksi, ini meninggal mati. Dengan kondisi yang sama kayak si ayam itu bisa kecelakaan, bisa terhanyut, sakit misterius atau kesetrum listrik contohnya gitu. Meninggalnya hari itu juga. Nah, ketika si ayamnya ini dipotong, itu nggak suara ayam yang keluar, tapi suara anaknya. Serius Om? Ada yang seperti itu. Tapi motongnya di rumah? Motongnya di lokasi nyari. Ini kan tentunya misal adiknya ini meninggal ya, terus suruh nyari tumbal berikutnya itu orang lain. Semisal maaf karyawannya. Nyari yang tadi sudah kita bahas di awal di jalanan. Nah, si ibu ini kan akhirnya hamil lagi. Anak berikutnya. Nah, tentunya sama praktisi sudah dikasih tahu. Nanti kalau kamu punya anak lagi nih akan menjadi perantara, translator antara pemuja dengan yang dipuja. Misalnya sosok astral di situ. Nah, ketika lahir ini biasanya akan memiliki satu hal yang janggal atau memiliki satu kelainan. Tapi si yang anaknya yang aneh ini, entah itu mengalami tadi beberapa kasus-kasus yang sudah disebutkan, ini mungkin perlu digarisbawahi ya, disclaimer juga ya. Kita tidak membahas tentang yang mengalami disabilitas gitu, tapi kita ambil dari sudut pandang metafisik. Bukan secara kedokteran ataupun fisik ya. Dengan konteks yang kita bahas ini. Nah, anak yang biasanya ini itu nanti akan menjadi penjembatan. Gitu. Seperti halnya ada satu contoh keluarga kaya raya waktu ke Gunung Kaya, itu maaf ya menyerupai sosok nyemot gitu. Nyemot itu gimana? Nyemot harus dibalik apa? Monyet. Itu jadi bahkan jalannya itu gini Mbak. Tapi ya mengalami seperti ini, keterbelakangan mental tadi atau Down syndrome itu. Nah, si ini ternyata menjadi pengkomunikasi gitu. Dan dalam kasus-kasus ini memang adik-adiknya nanti pun sama turunannya. Akan kena juga ya? Jadi tumbalannya itu ada dua, tumbal secara fisik meninggal, tumbal secara hidup cacat. Nah, tapi hidup gitu, tumbalnya hidup. Cuman maaf untuk kan sebagai perantara yang masih hidup. Iya. Berarti ada tugas lain nggak? Maksudnya mungkin ketika kan mungkin beberapa hari sekali orang tuanya harus melakukan ritual. Iya benar. Nah, itu anaknya diikut sertakan atau enggak? Oh pasti diikut sertakan. Tapi ada juga yang sosoknya ini ternyata memang berubah menjadi sosok monkey, jadi sosok monyet. Nah, suatu ceritanya itu misalnya di daerah situ ya ada siluman monyet ataupun monyet jadi-jadian. Nah, si anaknya yang mati ini ternyata tadi secara entitas itu dimasukkan dalam raga monyet. Nah, kan ingat waktu hidup ya, misal suka makan pizza, terus suka makan suka makan bebek goreng, atau suka capcay kuah. Nah, ini ketika tahu nih, mamanya tahu, mungkin atau bapaknya tahu, pas tanggal kelahirannya mereka harus datang ke lokasi itu. Mereka bawa makanan kesukaannya ini tadi. Nah, ketika disamperi itu yang datang sosok ini tadi, monyet dengan monyet jadi-jadian. Dan sembari makan monyetnya itu sambil ini ngusap air mata, sambil makan rendangnya itu. Nah, kalau logikanya kan mereka suka makan buah-buahan ya. Nah, ini makan itu si ini bilang kok aku jadi kayak gini gitu. Tapi orang tua aku selalu masih ingat aku gitu. Lah dari ini misal junjungannya itu siluman monyet, mereka akan kemudian digerakkan ke suatu daerah di mana daerah itu di jalan itu banyak terdapat koloni monyet gaib contohnya, sehingga orang tiba-tiba melintas di situ tengah malam nggak tahu apa-apa banting setir. Karena mereka melihat ada monyet gitu salah satu contohnya gitu Mbak Nopen. Oke, wah ternyata mengerikan sekali ya. Iya. Nah sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang penumbalan ya, ini tadi berhubungan dengan kecelakaan di jalan. Nah sebelum itu kita akan membahas mitos-mitos di jalan raya Om. Enggak cuma jalan raya sih, semua jalan ya Om. Iya. Yang pertama itu disasarin Om. Oh ya. Ya disasarin ini bahkan yang pernah jadi satu berita yang viral itu
bahkan bis ya, itu masuk ke tengah hutan. Ya. Oh, ini nanti mungkin Sobat Javanika bisa melihat lagi yang waktu itu kita di hutan Todanan di Alas Blora. Nanti bisa dicek di situ. Terus yang baru-baru ini itu ada mobil yang pakai GPS, tapi kok tiba-tiba di tengah hutan juga. Nah, di lokasi itu ternyata pernah terjadi kecelakaan yang menimpa banyak korban meninggal. Itu lokasinya di Pacet, Mojokerto, kalau tidak salah. Nah, sebenarnya begini. Kalau kita mengikuti teknologi yang sekarang itu kan pakai GPS biasanya. Sinyalnya itu bisa dimanipulasi oleh energi ataupun medan magnetik astral. Bisa diarahkan karena terkadang kan kita di tengah hutan ataupun di jalan yang jauh dari pemukiman kok bisa belok-belok sendiri gitu. Sehingga nyasar. Gitu. Ketika nyasar itu biasanya juga bisa diarahin oleh satu entitas gaib yang ada di situ. Tapi yang paling ini ya paling fatal menurut saya, ketika melihat jalan yang seharusnya itu belok, disasarkannya diluruskan. Jadi kita mengemudi gini harusnya belok kiri ya, tapi secara dibikin secara halusinasi atau fatamorgana nih, itu jalannya lurus. Tapi ternyata ketika kita pacu gas kenceng, tahunnya lurus, ternyata di situ ada pohon besar, tertabrak. Ya, jadi di sini yang digerakkan kalau di sasaran di sini selain tadi teknologi di awal ya. Yang kedua itu bisa mengacu pada memanipulasi pikiran. Itu. Jadi makhluk astral itu ketika menyelakakan bukan kayak yang kita lihat di film-film ya, mereka datang di dalam mobil terus setirannya direbut atau duduk di belakang untuk mata kita. Nggak begitu. Langsung itu ya Om ya? Tapi biasanya dengan memanipulasi pikiran. Itu. Nah tapi dulu tuh juga pernah ada ini Om, driver ojek online, mobil. Ada yang pesen, terus ya udah penumpangnya naik, mereka ke suatu tempat, tiba-tiba tuh dia merasa agak janggal sih karena kok sempit, tapi entah gimana ceritanya, kayak mungkin dia pingsan ya. Terus udah paginya bangun, dia berada di tempat yang bener-bener kayak ibaratnya kayak hutan, tapi masih bisa diterobos mobil, cuman memang bukan jalur gitu loh. Tapi ketika di track di aplikasinya itu masih ada, dan drivernya menyadari bahwa yang memesan bukan manusia itu gimana ceritanya bisa menembus? Iya itu jadi bisa ditembus itu secara rekayasa digital ataupun ini ya, masuk secara ini teknologi itu bisa. Memang ada beberapa seperti order fiktif, tapi di sini bukan order fiktif ngerjain bukan, tapi makhluk astralnya itu yang ini. Yang butuh aplikasinya. Gimana dong? Iya, jadi semisal ada sosok yang sudah belum lama meninggal nih, korinnya kan masih ada tuh, termasuk HP-nya masih ada. Nah sosoknya itu pesen makanan, pesen martabak ya, itu untuk tahlilannya. Terus ada yang mereka butuh transportasi memang ada. Ya kan bisa terbang Om. Iya nggak sih? Ya ada yang bisa, ada yang enggak soalnya Mbak. Ada yang mereka memang butuh sarana. Tapi seumpama nggak bisa terbang pun juga harus jalan. Nebeng atau enggak bisa ngikutin kita atau nempel di kita. Nempel nah, ya. Kasusnya di sini tuh kan nempel sebenarnya. Tapi beberapa orang yang mengalami ini terkadang setelah itu dagangan atau usahanya laris. Jadi ini sebenarnya bentuk hal yang baik gitu, baik ya. Enggak terus pesugihan ya bukan. Tapi ini tetap kita nolong pasti ada imbasnya. Mungkin kita kan berbagi pada semua makhluk di sini ya, termasuk makhluk astral. Biasanya ada satu cerita waktu itu sopir taksi yang bantu makhluk astral yang mendiami satu rumah ya, rumah yang terbengkalai, itu ngantar ke bandara katanya. Tapi ketika di tengah jalan barangnya ketinggal. Nah ditinggal pulang, tunggu dulu Pak, saya tak ambil dulu. Nah karena ditunggu lama bapaknya ketiduran, pagi-pagi dibanguni, kenapa di sini Mas? Gitu, nunggu penumpang saya. Tapi setelah ditunjukkan ternyata rumahnya rumah kosong yang terbengkalai. Nah setelah itu ternyata orderan pengantarin atau taksinya rame. Padahal waktu itu memang bapaknya ini lagi butuh untuk persalinan istrinya. Ada satu gitu juga cerita. Itu berarti wujud terima kasih mereka juga ya. Iya. Tapi tidak memungkiri juga ada yang menyasarkan ke arah yang berbahaya ya, kayak yang jalan lurus, jalan belok tapi lurus. Diluruskan, ya. Oke. Nah sekarang yang kedua nih Om, mitos kedua itu yang nabrak kucing. Iya, memang menurut saya sih semua makhluk hidup ya, entah itu apapun kita harus bertanggung jawab. Tapi kalau kita lebih mengkerucut melihat kucing ataupun meong ya, itu kan salah satu hewan keramat.
Hewan yang dikeramatkan dan banyak sekali disukai oleh makhluk astral. Jin ya. Jin ya lah. Sebagai contoh, ya ini amit-amitnya ya kalau kita nabrak kucing jangan kita tabrak lari. Kita ada tanggung jawab minimal kita kuburkan atau kalaupun mengalami cedera ataupun sakit kita bawa ke dokter hewan, kita sembuhkan. Karena saya dulu pernah punya pengalaman itu orang nabrak kucing itu takutnya setengah mati mbak. Oh ya. Terus akhirnya saya bantu, udah deh mbak tenang dulu, ini kita makamkan, ini kita kuburkan aja. Itu termasuk ketika saya di jalan ya maaf kata, ketika saya di jalan ada bangkai kucing yang itu kok kayaknya korban tabrak lari, dimanapun itu selalu saya bawa pulang mbak bangkainya, terus tak kuburin di rumah. Setidaknya tidak membawa sial bagi orangnya, kasihan termasuk yang sudah nabrak ataupun yang ditabrak kucingnya gitu. Nah ini sebenarnya kalau kucing itu lebih ke mitosnya mualati. Kalau bunuh kucing kan apalagi nyawanya 9 ya. Ini juga termasuk guguk juga. Sama, jadi guguk sama kucing itu sama, sehingga hati-hati ketika kita ini pesan juga sih, mereka tidak untuk dimakan menurut saya. Jadi terkadang ada yang mereka jerit ya ketika itu mau dipotong gitu, karena kan nyawanya 9. Jadi termasuk kayak kita kalau cat lover ataupun dog lover tuh kayak makan anak sendiri kita sebutnya. Termasuk ketika kejadian kasus-kasus seperti itu, kalaupun kita menyalahi hewan apapun itu ya kita harus tanggung jawab untuk itu, karena itu kucing itu melati dan apalagi kucing hitam. Ya betul, soalnya kucing hitam pun ada mitosnya bahwa ketika ada jenazah dilompati akan hidup lagi. Iya sebenarnya kalau kucing hitam atau black cat itu kan lebih memang memiliki satu aura ini ya, spiritual yang kuat. Selain itu ada kucing bantelon, kembang telon ataupun warna 3. Terus satunya condromowo. Itu yang bukan kucing oranye tuh. Bukan, kucing oranye kucing barbar. Kayak punya saya tuh di rumah, barbar banget. Nyebelin tapi ngangenin. Aduh. Sering disakitin tapi masih sayang. Namanya cinta ya om. Namanya cinta. Itu punya tuh kucing oranye di rumah tuh barbar banget. Terus kucing-kucing ini tuh terlebih itu karena mereka memang disukai oleh kalangan-kalangan makhluk astral. Salah satunya kucing kembang telon atau kucing belang 3. Itu, dan di Jawa sendiri pun sangat menghargai ini gitu. Dan ini kucing yang memiliki satu energi supranatural dan mitis gitu. Nah berarti seumpama nih om, amit-amitnya kita menabrak kucing terus kucingnya mati, tapi kita nggak punya, maksudnya katakanlah kita lagi buru-buru nih, nggak sempat untuk menguburkan, atau katakanlah memang area di situ tidak memungkinkan untuk menguburkan, tapi kita nggak bisa membawa kucing itu. Kalau semua paling nggak kita ada niatan untuk nyingkirin ke pinggiran jalan, apakah itu udah lumayan untuk menebus, ibaratnya menebus kesalahan kita ya? Iya tetap ada baiknya, tetap kita bawa mbak. Karena waktu itu ya pengalaman itu kan bener-bener di depan saya yang nabrak itu, jadi mbaknya itu bawa motor mungkin terburu-buru nabrak der gitu, terus cek dulu mbak kucingnya sampai berdarah-darah, terus kita tunggu dulu ini mau ditunggu, maksudnya masih hidup atau selamat coba kita bawa ke dokter hewan. Tapi karena sudah lukanya parah dan mengeluarkan banyak darah, ya udah saya bantu mbak, saya inisiatif nyari karung, kita masukkan aja. Tapi nanti di rumah kita cek lagi, kadang kan kucing nyawanya 9 ya. Terus mbaknya ini memang sudah takut banget gitu, takut ya mas ini gini. Dan nanti kita kuburkan gitu. Tapi tetap etikanya walaupun kita terburu-buru kita bawa dulu aja. Misal kita bawa motor atau bawa mobil, misal di situ nggak ada kresek plastik ya, ataupun nggak ada karung, ya udah nanti kita bungkus pakai apa dulu lah gitu. Jangan ditelantarkan, karena kalau kita pinggirkan itu pun kita telantarin mbak modelnya. Tapi kalau nanti masih sehat ataupun masih cedera biasa, segera kita rawat aja. Gitu. Tapi ini sih om, karena masih kan mitos tentang nabrak kucing itu sudah santer banget, jadi ya saya paham sih mbaknya kenapa takut banget, karena kan kayak ya memikirkan takutnya nanti kena sial apa, kena ini apa. Saya mungkin ya kalau saya pribadi sih, kalau saya yang nabrak, kalau amit-amitnya yang kena saya nggak apa, takutnya kan kena keluarga. Iya, memang melati modelnya. Ini termasuk nggak hanya meong ya, tapi guguk juga sama. Termasuk hewan-hewan itu. Tapi kalau nabrak tikus
Beda itu. Itu nggak apa-apa. Ya sebenarnya ya mikirnya ya kayak kita ngeplek nyamuk kan Om. Ya maksudnya kalau kayak meong atau guguk itu kan sahabat ini terus melati juga, apalagi yang warna hitam atau bang telur gitu. Tapi ya usahakan kalau di jalan tetap nggak usah kenceng-kenceng ya, maksudnya gini, kita lebih baik terlambat tapi yang penting selamat gitu. Termasuk saya tuh kadang di bawanya nggak kenceng gini ya, saya selalu ingat orang tua ataupun kakek nenek ya dulu, yang penting selamat, nggak usah kenceng gitu, yang penting sampai tujuan gitu. Dan setidaknya kita di jalan nggak nabrak apa-apa ya, amit-amitnya nggak nabrak sampai yang ayam ataupun tikus gitu ya, maksudnya tetap kita jalannya bisa lurus, karena itu juga makhluk hidup sih menurut saya. Iya, dan kadang kan soalnya ayam, kucing atau anjing itu kadang nyebrang sukanya mereka sendiri gitu. Kadang kita mau ini, mereka mundur, kita berhenti mereka mundur, kita jalan mereka ikut jalan kan. Kita jalan, kayak ngejar ini ya. Kadang kita diem dikejar, kita kejar dia diem, dia lari gitu. Gitu juga. Quote of the day. Tapi nih Om, kan kucing hitam. Baper nih. Kucing hitam kan katanya yang lebih, ibaratnya lebih malati ya, lebih ngualati. Nah, tapi kan secara warna itu bagus, cantik ya. Ketika ada orang miara kucing hitam, ada pantangannya nggak sih supaya kucingnya tuh nggak menjadi tempat untuk entitas jahat? Oh iya. Iya, kebetulan selain kucing oranye saya juga punya kucing hitam, Mbak. Oh iya. Jadi dia itu namanya Kopi. Kopi. Karena warnanya hitam legam kayak macan penner gitu ya. Dan kayak preman, kalau dilepasin semua kucing komplek dibantai sama dia. Aduh, gendo ya. Kucing oranye saya aja yang senakal kayak gitu masih kalah gitu. Sama Kopi itu siapa ya waktu itu? Mas pernah lihat Kopi ya? Nah ini Mas Mehmet pernah lihat waktu itu. Lihat Kopi waktu ke rumah saya terus numpang ke belakang, ketemu Kopi waktu itu. Dinakalin nggak? Enggak, di kandang. Oh, di kandang, untung di kandang. Hitam gede serem waktu itu kalau Kopi, gede banget. Terus kalau saya pribadi sih ini eksotik gitu kucing ini. Terus kalau nanti disukai makhluk astral apa enggak itu tergantung pemiliknya mau dibawa kemana nih. Kalau Kopi sih enggak sih menurut saya. Ya ini ya galak-galak manja gitu. Ya galak senormalnya kucing lah ya. Mana kucing itu hanya nurutnya sama saya, kalau sama yang lain mah diberakot sama. Galak. Jadi tergantung mau digunakan untuk apa, tapi menurut saya memang dia paling aktif dari semua kucing saya, paling aktif. Terus terkadang matanya itu bulatnya itu kayak melihat sesuatu. Nah itu gitu. Itu tuh kayak hewan. Itu sama kucing dan anjing tuh kadang kalau kita ada depan, tapi terus mereka tuh ngeliatnya sebenarnya ke sini tuh loh kayak. Ke samping-samping atau mana. Jadi Kopi itu termasuk yang paling aktif dan suaranya itu selalu terdengar terus. Gitu Pak, terutama malam-malam hari. Gitu. Dan tapi baik si Oren ataupun Kopi ini paling boros Mbak, karena makannya ayam terus. Serius Om? Makanya kalau nggak kepala, sayap, ini cakar. Tiap hari itu? Tiap hari. Makanya lebih mahal daripada aku. Oh iya, Wah. Jadi ini kakaknya babunya harus kerja keras. Bener. Kan mereka kan majikan kita. Ya bener Om, majikan. Ya itu sekilas sih kita cat lover sama dog lover ya, kalau cerita seperti itu. Ya oke, berarti ya sebenarnya intinya adalah Kopi tuh makannya kepala ayam loh, direbusin tiap hari loh tuh. Barang. Nggak mau yang makanan kering itu, nggak mau. Nggak doyan. Yang mau yang ras, yang satunya. Oke, ya berarti intinya ini ya Sobat Javanika dan semuanya, kalau sama hewan apapun kalau bisa kita ya tetap berhati-hati, dan amit-amitnya kalau nabrak ya kita tanggung jawab di situ supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah yang ketiga nih Om, mitos-mitos di jalan. Mengklakson 3 kali. Itu kenapa harus 3 kali? Ya, jadi kalau klakson 3 kali itu sebenarnya tanda permisi kita. Seperti halnya kita melintasi di depan orang-orang yang sedang jagongan atau sedang ngobrol di desa. Untuk nuwun atau gitu aja noleh, nggak apa-apa. Tapi kalau klakson 3 kali itu sebenarnya begini konsepnya. Misalnya kita berkendara nih ya, aku drivermu misal. Misal, atau terus misal nih pertama ya, itu nanti sosok astralnya misal di depan nih, berhenti. Terus nih kedua, menoleh ke kita melihat. Ketiga mundur.
Oh. Nah, jadi memberikan jalan biar kita lewat dulu. Ada step-stepnya ya. Seperti itu. Itu sih Mbak, kalau klakson 3 kali itu seperti itu. Nah, tapi apa ya? Harus dengan ibaratnya kita harus yakin juga nggak sih? Maksudnya kan kadang kita mengingat aturan itu ketika lewat jembatan atau daerah sepi kan. Kita langsung tin. Nah, tapi kadang juga maksudnya apa ya, kayak sekedar pengen nyoboto atau mungkin karena kebiasaan, itu efeknya akan sama nggak? Ya sebenarnya kalau kita mengklakson itu pakai rasa pikirannya, pakai rasa, karena kan rasa apa? Tak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Jadi rasa itu tidak pernah membohongi hati nurani kita. Gitu. Jadi ketika kita lewat seperti daerah yang katanya angker, rawan kecelakaan, atau lewat jembatan atau sebelah pohon besar, kita mengklakson itu tanda permisi ataupun kita melintas. Bukan di sini kemudian ditafsirkan syirik ya, atau kita lewat kok gitu aja gini, enggak. Menghormati ataupun menghargai itu bukan berarti menyembah. Seperti halnya tadi kita contohkan, kita melewati di depan para sepuh yang ada di desa. Mbak, nuwun Pak D atau apa tit ngebel, nggih monggo lewat kan gitu. Kalau di Jawa seperti itu tuh kita rasa hormat kepada beliau. Lah Luka Sarati kan lebih tua dan lebih tahu daerah situ. Kalau kita kemudian di situ neranya ataupun kita nerabas, ya enggak tahu ya yang terjadi apa. Nah kalau nyenggol kan bisa terjadi sesuatu. Tapi tembus, tapi kan nanti berpengaruh dengan kendaraan teknis. Misalkan tiba-tiba kok mesinnya mati, atau tiba-tiba remnya blong. Nah ketika kita ini kan bel pertama berhenti, bel kedua ada apa ini, misalkan gitu. Bel ketiga ada yang lewat, tak mundur dulu. Nah gitu loh maksudnya. Tapi kalau ngebelnya cepat nggak apa-apa, atau maksudnya tin. Ini enggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, maksudnya mungkin kan mereka perlu jeda kayak ada. Yang penting kita ini aja, termasuk kalau kita melewati jembatan, itu juga kita klakson sekali mah nggak apa-apa. Sekali toh? Misalkan gitu aja, sama nanti keluar jembatan nggak apa-apa. Ya kayak kita anggap kita lewat sedang banyak orang gitu aja. Oke, tapi kalau untuk jembatannya atau mungkin lokasi-lokasinya lah ya, itu memang katakanlah memang yang kita ketahui itu tempat angker atau ada sejarah mengerikan di situ, atau sebaiknya di semua tempat-tempat kayak jembatan, terus jalan yang sepi, ada pohon besar, gitu tetap kita klakson. Ya, menurut saya termasuk semua ya, dan ini berlaku ketika malam hari, ketika jalan sepi. Ya, kalau jalan rame mah kita biasa ya, itu. Tapi kalau jalan sepi, kenapa kita selalu membunyikan klakson? Karena waktu itu adalah waktu bagi mereka untuk beraktivitas. Itu. Dan di tempat-tempat seperti perempatan, ya setidaknya gini, kan kita nggak tahu kalau lewat perlintasan, perempatan ataupun tikungan itu di depan ada kendaraan berlawanan arah, kita nggak tahu. Ataupun ada orang kendaraan yang nyelonong nyebrang, apalagi kalau orang yang aktivitas malam, orang warga lokal kan kita nggak tahu. Ya antisipasinya macam-macam, tapi membunyikan klakson ada baiknya, termasuk salah satunya meningkatkan daya konsentrasi. Iya gitu. Benar, karena suara ya. Suara, termasuk kita ada aktivitas toh. Dan kalau bawa mobil mungkin bisa dengerin musik, tapi kalau kita bawa motor, nah, kalau kita klakson ada aktivitas. Nah, karena bahaya kalau bawa motor pakai headset. Itu bahaya. Kalau mobil kan karena itu di ruangan, kemudian kita nyetel nggak apa-apa. Tapi kalau headset takutnya kalau terlalu memenuhi soalnya. Nah, tadi kan kita udah membicarakan tentang beberapa mitos di jalan ya. Sekarang kita balik lagi ke tumbal kecelakaan di jalan. Tumbal-tumbalnya tuh apa aja sih Om? Maksudnya tadi kan selain kita udah bahas di depan ya, selain mengambil nyawa ataupun mungkin ada kekurangan dalam diri orang itu ya. Mungkin nggak yang ditumbalin itu barang? Mungkin saja itu bisa terjadi. Jadi kayak barang itu bisa di situ ditanam pusaka atau mustika. Jadi sebagai contoh, jalan itu kemudian dipasang beberapa senjata-senjata tradisional ya, yang tujuannya untuk menjaga stabilitas lingkungan lereng. Nah, ketika ini dicabuti, longsor. Ya, jadi tumbal itu nggak hanya semata nyawa baik hewan atau manusia, tapi juga bisa benda. Karena fungsi dari tumbal adalah menetralisir. Tapi Om aku pernah dengar cerita ada apa namanya? Jadi itu orang bawa truk bahan bangunan. Terus kayak ditinggal
tidur atau mungkin mereka jalan tapi lewat suatu daerah yang angker. Terus bahan bangunan itu berkurang tuh Om. Oh ya, itu juga pernah terjadi di ini sih, makam Kemangi yang ada di Kendal. Di daerah Kemangi itu dulu ternyata mereka pesan itu untuk bangunan mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalau tumbal itu sesaji atau yang sesuatu yang diberikan untuk netralisir. Nah tapi kalau wadal ya itu lebih ke menyangkut tentang nyawa. Tapi kalau tumbal itu ditumbalin, misal oh tak tumbalin buku kan gitu, Kak Noven tak tumbalin itu karena kesukaanmu itu atau mintamu itu gitu. Jadi maknanya adalah seperti kompensasi, permintaan atau netralisasi. Gitu. Tapi seumpama yang hilang adalah barang kayak bahan-bahan material bangunan gitu, itu tumbal yang ditanam manusia juga atau memang ibaratnya di situ ada kerajaan jin yang gede? Iya, itu dari dua-duanya bisa. Dan mereka kadang pakai kayak bahan bangunan itu untuk pembangunan di sana, ada yang seperti itu juga. Secara lintas dimensi ya ini memang unlogik gitu, tapi nyata seperti itu. Karena kalau kita bilang tentang metafisika memang harus dijelaskan dengan beberapa analisis dan pendekatan yang berbeda-beda. Nah Om, terkait ini ya, kecelakaan dan tumbal. Kan kita tahu nih beberapa jalan raya atau tol ya, itu kan banyak yang jadi daerah rawan kecelakaan tuh, kayak tol Cipali. Ini ada Cipularang, Cipali, Tanjakan MN itu. Nah itu tuh sebenarnya apa yang terjadi di situ Om? Oh ya, itu berkaitan sama residual energi dan residual memori. Tapi kalau kita kaji memang bisa kita lihat dari dua aspek nih, secara geometrik jalan ataupun ada faktor metafisik yang kita variabelkan X dulu, apa ini? Ya kalau misal nih ya Mbak Noven ya, kita lihat bersama-sama ini misal tol Cipularang. Dulu tim Kisah Tanah Jawa pernah mengunjungi sana, nanti bisa dilihat lagi secara detailnya seperti apa. Tapi memang daerah itu selain dikenal sebagai jalannya yang curam, juga secara tekanan angin yang besar. Terutama dari arah Bandung ke Jakarta di KM 90 hingga KM 97 di arah itu. Dan memang biasanya faktor dari pengendara sendiri yang mengalami kelelahan. Terus juga terjadi seperti perubahan gesek ataupun gaya gravitasi momen yang terjadi kalau dalam ilmu teknik sipil ya, seperti yang saya pelajari di S1 dulu. Jadi ketika kendaraan itu melaju ke bawah, terkadang ketika tertarik itu beratnya akan berkali lipat, sehingga kecepatannya pun akan bertambah. Ketika kendaraannya tidak prima ataupun remnya juga tidak baik, bisa terjadi slip. Nah, pengendaraannya sendiri terjadi micro slip, atau seperti kalau tidur itu gini loh, maler gitu. Dan caranya yang berkelok itu pun juga berpengaruh, sehingga faktor-faktor kecelakaan bisa terjadi dari aspek kendaraan, aspek pengemudi, dan juga geometrik jalan. Berikutnya secara X, variabel secara metafisika. Bisa dijelaskan bahwasanya di situ ada satu punden yang dikeramatkan di Gunung Hejo. Dan di bawahnya itu ada Lui Hejo. Di situ. Nah, sebenarnya dulu ada satu keinginan itu mau dilurusin, tapi nggak bisa motong ataupun mindahin gunung itu. Jadi harus mutar. Nah, ternyata di jalan itu ada juga dipakai untuk lintas makhluk-makhluk astral ataupun bangsa gaib yang memakai jalan itu. Sehingga sering terlihat ada penampakan kera yang tiba-tiba melekat. Karena di situ ada kerajaan-kerajaan siluman yang ada di situ. Selain memang memiliki sebagai punden ataupun petilasan dari Sri Baduga Prabu Siliwangi dulu. Jadi untuk detailnya bisa dilihat ya di ini. Terus yang kedua tol Cipali. Di situ ada batu beleneng. Secara topografi dan geometriknya memang sedikit ini berbentuk seperti C ataupun S lintasannya. Berkelok ya. Itu pun juga sering kalau ada orang lewat situ ketika microslip ataupun terjadi seperti kan ini lembah ataupun yang dipotong gini ya, cut and fill istilahnya. Itu angin terkadang tertampung di mangkoknya itu. Sehingga ada tekanan yang kadang membuat kendaraan tidak stabil. Jadi kecelakaan. Nah, kalau keberadaan dari batu beleneng itu sendiri memang ditaruh di situ untuk menutup sumbatan.
Jembatan apa? Seperti ada air yang deras ataupun lumpur. Jadi ketika ini diambil nanti muncrat jembatannya. Seperti kejadian lumpur yang di timur tuh. Ya. Itu. Jadi memang ada faktor-faktornya itulah. Yang ketiga ini di Tanjakan MN. Nah, nanti mungkin teman-teman semua sobat Jabatika juga bisa melihat lagi di video kita yang lama yang membahas tentang Tanjakan MN. Tapi kasus di sini sebenarnya banyak yang kompleks dan justru nama dari Pak MN ini yang kadang di generalisir. Penyebabnya itu Pak MN bocor ya enggak seperti itu. Dan ceritanya simpang siur banyak sekali. Tapi faktor yang sering terjadi biasanya di jalan-jalan yang kondisinya menikung, kemudian kontur tanahnya tidak stabil, labil ya kontur tanahnya. Terus juga melintasi daerah yang naik atau nanjak. Itu biasanya sering-sering yang terjadi daerah-daerah ini, termasuk daerah yang rawan ataupun minim sekali penerangan di malam hari. Itu sih Mbak kalau beberapa. Tapi kalau kita melihat residualnya itu macam-macam tentunya, termasuk memori yang ketika orang di situ mengalami kecelakaan, baik yang meninggal, luka ataupun yang mengalami trauma, itu semuanya tersimpan di situ. Nah, satu tempat biasanya muara dari semua residual memori itu biasanya ada di tempat penampungan bangkai kendaraan eks kecelakaan. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas di segmen tersendiri. Tanya dikit Om. Kalau untuk yang penyebab kecelakaan di jalan tol tadi yang faktor X, itu kalau dari penerawangan Om Ho ya, itu kebanyakan atau mungkin awal mulanya itu kesengajaan dari mereka yang menunggu di situ atau kebetulan aja nih semua pengendara yang lewat bisa menangkap frekuensi makhluk astral itu dan kaget. Lalu berhenti. Iya, itu semuanya ada, kesemuanya ada. Jadi mereka juga kadang ada keisengan atau yang ditugaskan untuk mencari tumbal, mencelakakan manusia. Tetapi ketika dulu seperti kita coba bertanya ya, kenapa kamu mencelakakan itu? Kita mencari sasaran yang dia itu sedang tidak baik-baik saja dalam artian kondisi kejiwaannya dan mengantuk itu ya misalnya macam-macam dan yang tidak menyebut nama Tuhannya ketika berjalan. Jadi kita ada baiknya memang tetap berdoa sebelum kemanapun ya, dan jangan abaikan juga kata seperti hati-hati di jalan itu karena itu doa juga. Nah, mereka akan menyasarkan mereka-mereka yang kondisinya lagi tidak fokus ataupun tidak sempat mengingat itu, jadi milih-milih juga dalam hal seperti ini. Dan insya Allah termasuk kita harus siapkan secara kondisi kesehatan kendaraan itu juga penting. Jadi kita harus general check up seperti halnya yang paling penting rem, kemudian juga kondisi roda ban itu. Jadi juga tidak bisa disalahkan mereka makhluk astral ketika human error gitu. Betul. Ya, jadi maksudnya ketika kita mau kemana, terutama perjalanan jauh ya Om, maksudnya diri kita dan kendaraannya pun juga harus dalam kondisi yang prima. Bagus. Ya. Betul sekali. Ya, ini sebelum nanti kita tutup ya, sedikit ya konklusinya bahwasanya ketika kita dimanapun berada, kita tetap menjaga konsentrasi dan juga etika sopan santun dan beradab etika waktu di jalan raya. Betul sekali. Ya, jadi istilah ibarat kata lebih baik datang terlambat daripada tidak selamat. Ataupun lebih baik membawa kendaraan sesuai dengan kebutuhan kita ataupun kecepatannya nggak usah cepat-cepat, yang penting kita sampai tujuan daripada cepat tapi tidak sampai tujuan. Betul itu dan juga jaga perilaku waktu berkendara seperti halnya kita melihat aspek-aspek ataupun norma-norma yang berlaku. Salah satunya tadi yang sudah kita bahas, kita uluk salam dan kita selalu berdoa semoga diberikan keselamatan dan jangan abaikan kata hati-hati di jalan selamat sampai tujuan karena warga menanti di rumah. Betul. Ya, ini sebelum kita tutup ngomong-ngomong, ada apa nih? Biru-biru. Ini ada buku baru kita loh. Buku yang keberapa Om? Buku yang ke-7. Dan nanti ini berjudul tentang sihir Mesir di Tanah Jawa. Yang menulis siapa Mbak Noven? Yang nulis Mas Deli. Mas Deli Putra ya. Dan dalam buku ini sihir Mesir di Tanah Jawa ini sebenarnya penggabungan ataupun hasil riset kami ketika menelusuri The Route Postway atau Jalan Raya Pos dari Anyer sampai dengan Cadas Pangeran. Ya, nanti bisa didapatkan, kita akan ada open PO di pertengahan bulan Maret ini, dan setelah itu nanti akan available, tersedia di seluruh toko buku di dekat para sobat Jabatika. Hasil dari
Isa Tanah Jawa X Gagas Media. Betul sekali, jangan lupa ikuti terus kita di sosmed, jadi biar tahu kapan dibukanya dan pesen di mana. Jangan lupa juga download Noise. Ya, karena di Noise nanti Sobat Javanika bisa mendengarkan dan para Noise juga bisa mendengarkan podcast Tanah Jawa. Karena apa? Karena nggak semua yang mistis harus dramatis. Ya. Ya, terima kasih untuk semua kru yang sedang bertugas, terutama untuk Mas Tata dan Mbak Noven tentunya ya, dan yang menyediakan tempat yang dingin ini, ya, yang nyaman ini, Siapa? yaitu Rai Digital Fotografi Yogyakarta. Jadi kalau ingin mendapatkan peralatan ataupun piranti-piranti fotografi bisa didapatkan di Rai Digital. Terima kasih ya semuanya. Oke, kita tutup ya. Sebelumnya Sobat Javanika bisa meninggalkan komentar di kolom komentar, like jika suka dan share sebanyak mungkin, dan tentunya subscribe biar segera 3,5 juta dan kita bisa penelusuran ke negeri Belanda. Dan kalau ada kuning-kuning jangan di-subscribe, kan itu nyawa kita. Nyalakan lonceng untuk pemberitahuan ketika kita ada notifikasi, dan ini kita tutup dulu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung mati.